Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita hari ini sudah masuk tanggal berapa Rejab? Sekarang tanggal 13 Rejab, nggih. 13 Rejab insyaallah kita akan masuk di bulan Sya'ban dan kita nanti akan masuk di bulan Ramadan. Jadi tidak terasa sudah Ramadan kurang 1,5 bulan. Biasanya tanda-tanda Ramadan itu napa? Iklan marjan sudah mulai muncul. Itu tanda Ramadan. Dan para jamaah, ulama mengatakan, saya sedikit membahas tentang Rajab sebelum nanti Ramadan. Ulama mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan apa? Menanam. Nanti Sya'ban itu bulan menyiram. Ramadan itu bulan panen. Kata ulama, orang bisa panen itu syaratnya harus nanam. Kalau ada orang tidak nanam tapi panen, itu berarti panen sawahnya orang. Jadi syaratnya panen itu harus nanam. Nah, Ramadan itu nanti puncak ibadah itu Ramadan. Ada puasa, ada baca Quran, ada qiyamul lail. Puncaknya nanti di bulan Ramadan. Tapi kata ulama, ibadah Ramadan itu akan tergantung ibadah kita di bulan Rajab. Jadi kalau jenengan pingin bulan Ramadan puasa optimal, maka Rajab mulai puasa sunnah. Ambil sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti ditambah Sya'ban. Insya Allah Ramadan tidak kaget. Kalau jenengan Rajab tidak pernah poso, Sya'ban tidak pernah poso, Ramadan langsung puasa, itu pasti kaget. Biasanya dapat sehari 2 hari mulai meriang, mulai pilek dan lain sebagainya. Jenengan kalau pingin di bulan Ramadan bisa hatam Quran, maka Rajab ini sudah mulai istiqomah baca Quran. Rajab ini Quran yang di atas lemari diturunkan, Quran sing tek dukure pogo diturunkan. Mulai istiqomah baca sehari 1 halaman 2 halaman tidak apa-apa. Nanti Sya'ban ditingkatkan 5 halaman. Insya Allah Ramadan 1 hari 1 juz itu tidak berat. Jangan kalau Rajab jarang maca Quran, Sya'ban jarang maca Quran. Insya Allah Ramadan 3 juz, tapi juz buah, bukan juz Al-Quran. Karena Ramadan itu tergantung Sya'ban, tergantung Rajab. Paham ya? Jenengan kalau pingin qiyamul lail, maka Rajab mulai, kalau bisa sebelum subuh bangun. Nanti Sya'ban ditambah. Insya Allah Ramadan qiyamul lail akan terbiasa. Tapi kalau jenengan di bulan Rajab mepet azan, Sya'ban mepet qomat, insya Allah Ramadan tidak sahur. Karena tergantung bulan Rajab. Makanya Rajab ini ayo kebiasaan-kebiasaan ditanam mulai Rajab. Biasa baca Quran, biasa bangun sebelum subuh, biasa puasa, insya Allah Ramadan nanti optimal.
Paham nggih? Pun. Di Rejab itu kata ulama, Rejab itu begini. Saya ingin sedikit mengulas bulan Rejab sedikit saja karena ini sudah akhir. Rejab itu kata ulama syahrullah. Jadi ulama mengatakan Rejab ini kita akan bicara Rejab. Jadi kata ulama, bulan Rejab itu bulannya Allah. Karena bulan Rejab itu bulannya Allah, maka Rejab itu syahrullah. Karena bulannya Allah, yang paling utama bulan Rejab adalah membaca istighfar. Nanti Sya'ban itu kata ulama syahrun Nabi, bulannya Nabi Muhammad. Kenapa kok bulannya Nabi Muhammad? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun pada bulan Sya'ban. Jadi ayat tentang sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka nanti bulan Sya'ban itu yang paling banyak baca sholawat. Nanti Ramadan itu kata ulama syahru ummati, kata Rasulullah, bulannya umat Nabi Muhammad. Karena Ramadan itu bulannya umat Nabi Muhammad, maka yang perlu diperbanyak di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Jadi urutannya, Rajab itu perbanyak istighfar, Sya'ban itu perbanyak sholawat, Ramadan itu fokus hatam Quran. Yang paling utama bulan Rejab itu kalau bisa dibiasakan mulai Rejab dan seterusnya itu membaca Sayyidul Istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar? Hafal nggih? Napa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini penting. Saya sampaikan hadisnya. Sayyidul Istighfar itu hampir ada di 187 kitab hadis. Akan saya sampaikan di hadis yang paling sahih, riwayat Imam Bukhari. Ini riwayat Imam Bukhari. Kepotong nggih. Di riwayat Imam Bukhari saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala minan nahar muqinan biha." Orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada awal siang, berarti setelah subuh, kemudian dia mati qabla ayyum siya, sebelum masuk waktu maghrib, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa min ahlil jannah, maka orang ini termasuk penduduk surga. Wa man qalaha minal lail, orang yang bacanya awal malam, berarti setelah maghrib, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini isinya, famata qabla ayyusbiha, kemudian dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Pun saya tanya, mati itu pasti atau enggak? Pasti. Yang enggak pasti kapan? Waktunya. Tapi yang pasti mati itu kalau enggak siang, malam. Ya apa enggak? Saya ulangi, mati pasti enggak? Pasti. Yang enggak pasti apa? Waktunya. Tapi mati itu meskipun waktunya enggak pasti, tapi kan yang pasti kalau enggak siang, malam. Paham? Maka jenengan karena mati tidak pasti, yang pasti siang atau malam, maka yang perlu kita lakukan adalah dikunci, mati kapanpun kita dapat jaminan masuk surga. Caranya bagaimana? Satu, jenengan baca Sayyidul Istighfar setelah subuh 3 kali.
Maka kata Rasulullah, kalau jenengan mati sebelum maghrib, maka termasuk ahli surga. Kalau jenengan setelah maghrib baca, kemudian mati sebelum subuh, maka jenengan termasuk ahli surga. Artinya, orang yang istiqomah baca setelah subuh dan setelah maghrib, dia mati kapanpun dapat jaminan masuk surga. Makanya usahakan nggih, jenengan pengajian saya tadi lupa semua tidak apa-apa, tapi ini jangan sampai lupa. Usahakan mulai malam ini sampai seterusnya jenengan istiqomahkan setiap maghrib, setiap subuh baca Sayyidul Istighfar 3 kali, karena fungsinya untuk ngunci mati kapanpun dapat jaminan masuk surga. Paham nggih? Pun. Kalau saya baca Sayyidul Istighfar itu setiap sholat. Kenapa kok setiap sholat? Karena kalau nunggu maghrib subuh akean laline. Tapi kalau kita istiqomah setiap sholat, itu kan kebanyakan ingetnya. Makanya saya setelah baca hadis ini, setiap sholat baca Sayyidul Istighfar. Berapa kali? 3 kali. Makanya nanti saya kirim teksnya kepada takmir. Kalau mau di fotokopi monggo, usahakan jenengan fotokopi, taruh di kantong lah. Setiap sholat jenengan tidak hafal dibaca, insya Allah 2 bulan hafal sendiri. Usahakan tiap sholat dibaca, karena kita mati kan tidak tahu kapan. Tapi kalau kita istiqomah baca ini, maka kita dapat jaminan penduduk surga. Paham nggih? Kita baca bareng-bareng. Ini kita baca bareng-bareng sebelum kita mulai pengajiannya, kita baca bareng-bareng. Bentar. Nah, kita baca bareng-bareng nggih. Kelihatan? Kurang besar? Kurang besar ya? Oh, kalau besarkan. Oh, cukup ya? Cukup. Kalau kurang besar tak tambah dikit. Cukup niki. Nah. Kelihatan ya? Ayo dibaca bareng-bareng 3 kali. Nanti jenengan tak kirimi teksnya, saya kirimi artinya. Usahakan, ini penting, usahakan istiqomahkan mulai sekarang setiap sholat. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Monggo sareng-sareng. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Istiqomahkan dibaca. Nanti kalau kirim saya artikan, jenengan biar ketika baca sekaligus ngerenungkan artinya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan menjalankan janji untuk menyembah dan ibadah kepadamu mastata'tu, selagi aku mampu. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri ma sana'tu, dari keburukan apa yang aku perbuat. Abu ulaka, aku kembali kepadamu, bi ni'matika alayya, dengan membawa nikmatmu kepadaku. Wa abu ulaka, dan aku kembali kepadamu, bi dzambi, dengan membawa dosaku. Faghfirli, karena itulah
ampunilah aku, fa innahu, karena la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Istiqomahkan mulai nanti malam dibaca berapa kali? 3 kali. Setiap kapan? Aslinya setiap subuh sama maghrib, tapi kalau usul saya setiap sholat supaya tidak lupa. Paham nggih? Lanjut, kita akan masuk ke pengajian persiapan bulan Ramadan. Para jamaah, Nabi Muhammad SAW itu umatnya termasuk umat yang paling minim dibandingkan umat sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah susah. Kenapa kok susah? Karena umat Nabi Muhammad itu kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Satu, usia. Umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad itu umurnya antara 60 70 tahun. Kata Rasulullah, wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang umurnya lebih 70 tahun. Sak kerembangan sing umure 70 tahun mendukur, kena hitung napa akeh? Kena hitung. Karena kata Rasulullah, umatku yang umurnya lebih 70 tahun itu sedikit. Maka jenengan bisa survei. Hampir di semua desa sing umure lebih 70 tahun, kena hitung paling yo kari siji, kari loro. Karena kata Rasulullah memang sangat sedikit. Apalagi zaman sekarang. Sekarang itu Masya Allah, penyakit wis akeh maceme. Umur 40 wis akeh sing legrek. Paham nggih? Sekarang ini ngapunten nggih. Dulu orang gagal ginjal itu biasanya orang tua. Sekarang ini banyak kasus anak SD itu sudah gagal ginjal. Makanya ini yang kemudian harus kita perhatikan. Sekarang ini kadang-kadang umur 40 tahun kate mangan sing asin-asin wedi hipertensi. Kate mangan sing legi-legi wedi diabetes. Kate mangan sing seger, kate mangan sing gurih wedi kolesterol. Itu saking banyaknya penyakit. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu umurnya sekitar 1050 tahun. Pinten? 1050 tahun itu Nabi Nuh. Ada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu umurnya dianggap balik itu umur 60 tahun, itu kawit balik. Ada umat sebelum Nabi Muhammad kawit balik itu 60 tahun. Jenengan umur 60 tahun kawit balik atau puber keempat? Jadi umat sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang. Ada satu nabi itu ketemu perempuan yang menangis di atas kuburan. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Karena saya kasihan sama anak saya mati muda. Ditanya, umurnya berapa? Baru 300 tahun. Itu mati muda. Padahal umat Nabi Muhammad umur 60 tahun itu sudah dianggap tua. Pertanyaan saya, umat Nabi Muhammad itu kalau ibadah kuat-kuat. Ada seorang nabi itu ibadahnya saja 80 tahun non-stop. Jenengan ibadahnya berapa tahun? Saya tanya, jenengan sholat sedina sewengi niku sekali sholat berapa menit? Pinten menit jenengan sholat? 5 menit? 5 menit itu mek jamaah. Mek sholat diwian sak menit mari. Wong kadang-kadang sholat ngenteni sponsor film India. Andai kan jenengan sholat 5 menit berarti satu hari sholat berapa kali? 5 kali. Berarti jenengan sholat berapa kali? 25 menit. Wis saya tanya ke jenengan, jenengan umur swidak ibadahnya berapa tahun? Berapa tahun? Jatah turu 8 jam. Durung jatah nonton YouTube. Durung jatah nonton TikTok.
Durung jatah maca WA. Kira-kira nggih, umur jenengan gawe ibadah. Sedina niku berapa jam? 1 jam? Kakean 1 jam. Wis anggap 1 jam ya. Berarti umur kita 60 tahun, 70 tahun itu ibadahnya mungkin cuma 20 tahun atau 15 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad itu kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Satu, nomor 2, fisik umat Nabi Muhammad fisiknya itu lemah. Rata-rata umat Nabi Muhammad orang tertinggi yang pernah tercatat di rekor dunia itu sekitar 2,7 meter, itu tertinggi. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Di hadis Bukhari, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'a. Allah itu menciptakan Nabi Adam tingginya 60 dzira'. 1 dzira' itu setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam berapa? 30 meter. Niki sampai dukun niku pinten meter nih? Sampai wonten sampai 30 meter. Wonten 10? 10 nggih. Berarti tingginya Nabi Adam 3 kali lipat ini. Makanya kalau jenengan ke Arab Saudi ku ono sepeda gede. Jari wong Jawa sepedae Nabi Adam. Padahal Nabi Adam ndak tuan gawe sepeda. Makanya umat sebelum Nabi Muhammad itu kalau ibadah kuat-kuat. Umatnya Nabi Musa 1 hari 1 malam sholat wajibnya 50 kali. Karena kuat. Umat Nabi Muhammad berapa kali? 5 kali, itu pun banyak yang nawar. Banyak yang sholat nunggu injury time. Sholat duhur ngenteni jam 3, sholat asar ngenteni jam 3:30, sholat subuh ngenteni jam 3:30. Itu umat Nabi Muhammad. Fisiknya lemah, suruh ibadah ndak pati kuat. Saya tanya ke jenengan. Jenengan maca Quran, ambek maca grup WA. Kuatan pundi? Jenengan nonton pengajian dengan nonton TikTok, kuatan pundi? Ngaji niku Masya Allah 1 jam. Ojo maning 1 jam, 1/2 jam niku lho. Bokong wis kerasa panas. Sing kate sembujung, sing kate nyenden, lho iku memang pengajian. Coba jenengan delok YouTube, delok TikTok 1 jam, kuat mboten? Oh kuat. Itu umat Nabi Muhammad. Muter tasbih, ambek muter HP, kuatan pundi? Masya Allah, jujur-jujur yang begini. Ini umat Nabi Muhammad, fisiknya lemah, kongkon ibadah, ndak pati kuat. Jenengan sholat pernah 50 kali? Ndak pernah kan? Sholat kita terbanyak itu kapan? Ramadan. Itu pun kalau ikut yang 23. Wong sekarang itu banyak masjid favorit itu masjid yang Muhammad NU. Tahu masjid Muhammad NU? Rokaate melok Muhammadiyah 11, speed kecepatan nih melok NU. Itu biasanya favorit. Jadi monok masjid Muhammad NU itu paling favorit. Paham nggih? Ini umat Nabi Muhammad, fisiknya paling lemah. Nomor 3, lingkungan umat Nabi Muhammad, lingkungannya paling tidak mendukung. Sebelum umat Nabi Muhammad itu ndak kenal Facebook, ndak kenal Instagram, opo maneng TikTok. Tapi umat Nabi Muhammad sembarang kenal. Facebook yo kenal, Instagram yo kenal, TikTok yo kenal, sembarang yo kenal. Pun saya tanya, jenengan kawe turu niku sing digoleki pertama tasbih apa HP? Apa? HP. Jenengan sadurunge turu iku sing dicekel Quran apa HP? Wong sak mangkin niku lho banyak ibu-ibu itu kalau mau tidur wajahnya bersinar. Napa mbak bersinar? Polahe gawa HP. Oh saking bersinar. Ini umat Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad itu termasuk umat yang paling kalah dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad itu kalah, maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk dikasih promo. Apa? Promo. Makanya umat Nabi Muhammad itu paling akeh promo nih.
Makanya umat Nabi Muhammad paling seneng mek nang mall delok promo. Umat Nabi Muhammad itu karena fisiknya lemah, umurnya pendek, lingkungan tidak mendukung, maka Rasulullah meminta kepada Allah umatnya dikasih keistimewaan supaya bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah ada namanya promo ibadah. Kenapa? Promo ibadah itu ada promo reguler, ada promo dengan syarat dan ketentuan berlaku, ada promo spesial. Nah, kita lihat apa saja promo ibadah. Satu, promo reguler. Ini promo reguler. Ini khusus umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu dapat promo reguler. Apa promo reguler? Di Al-Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Khusus umat Nabi Muhammad kalau melakukan ibadah pahalanya bukan 1 tapi 10. Itu promo reguler. Makanya umat Nabi Muhammad sholatnya sehari semalam 5 kali, tapi sama dengan sholatnya umatnya Nabi Musa yang 50 kali. Karena umat Nabi Muhammad oleh Allah dikasih promo reguler. Setiap ibadah dapat berapa? 10. Paham ya? Jadi jenengan itu kalau ibadah minimal 10. Makanya saya sering ngomong, sakjane mlebu surga iku luwih gampang. Karena sekali ibadah dapat pahala 10, tapi kalau dosanya 1. Itu salah satu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad. Karena kita umurnya pendek, fisiknya lemah, lingkungannya tidak mendukung. Bahkan tidak hanya itu, kata Rasulullah SAW, man hamma bihasanatin kataballahu lahu hasanah kamilah. Orang yang niat melakukan kebaikan, maka kalau dia bisa mengamalkan dapat 10, tapi kalau dia tidak bisa mengamalkan maka dapat pahala 1. Di umat Nabi Muhammad itu Masya Allah ngelakoni ibadah niat tok wis oleh ganjaran. Jenengan niat umpama nanti malam mau tahajud, sing jenenge alarm lapis telu, jam loro, jam setengah telu, jam telu, ternyata alarm jam 2 bunyi ndak denger, jam setengah 3 fungsinya matikan alarm pertama, alarm ketiga jebol sampai komat kawit itu dapat pahala 1 tahajud. Tapi ada istiqomah. Saya punya jamaah, Ustadz, saya alhamdulillah istiqomah tahajud. Maksudnya bagaimana? Istiqomah niat jebol terus. Istiqomah niat tahajud tapi jebol terus. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu dapat pahala 1. Itu umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita melakukan dosa itu dihitung 1. Ini namanya promo reguler. Paham ya? Bon. Ada yang namanya promo yang kedua. Promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Inilah yang dalam ilmu agama dikenal dengan istilah fadhailul a'mal. Orang sholat itu minimal 10, tapi kalau jamaah minimal 27. Itu namanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi orang yang sebelum sholat pakai siwak. Saya lupa terus siwak. Tahu siwak kan? Saya lupa, saya biasanya bawa kok lupa ini. Siwak itu Masya Allah, siwak itu sunnahnya Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan, bahkan beliau sebelum wafat. Jadi Rasulullah SAW itu ketika mau wafat itu dipangku oleh Siti Aisyah. Beliau melihat Anas bin Malik itu siwakan. Ketika mau wafat, Rasulullah SAW minta kepada Siti Aisyah supaya disiwaki, padahal sudah tidak kuat, itu minta disiwaki. Makanya sunnahnya Rasulullah SAW yang tidak beliau tinggalkan sampai beliau wafat itu siwak. Tapi umatnya banyak meninggalkan. Makanya ayo kita saya kapan-kapan kalau pengajian lagi tak belikan siwak, insya Allah. Berapa orang nih Pak? Enten 20 nih, 30.
Oh, 100 kakean. Ojo. Mek 30 tak tukokno nggih. Pinten niki? 30 wonten 65. Mosok 65 sampeyan niku. Dalam? Oke wis. Dongaaken paling pertemuan selanjutnya tak belikan siwak 50. Nanti kita praktek siwak. Pun. Siwak ini penting, Pak. Di hadis ulama mengatakan orang sholat pakai siwak itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan sholat jamaah. Karena kalau jamaah, niki di hadis orang sholat jamaah itu kan selisih 27. Tapi orang sholat pakai siwak selisihnya adalah sab'ina rakaah, 70 kali. Makanya jenengan kalau lihat beberapa kitab, ada ulama yang mengatakan keutamaan siwak itu masih lebih tinggi dibandingkan keutamaan jamaah. Karena jamaah itu sama dengan 27 kali, tapi kalau siwak itu 70 kali. Paham ya? Bon. Kan eman-eman, Pak. Saya tanya ke jenengan. Jenengan kerja masuknya sama. Jam 7 pulang jam 4. Tapi kata atasan, bosnya bilang, sing durungi berangkat, sikatan gigi, gajinya 70 kali lipat. Pertanyaan saya, jenengan mek waras, milih dak siwakan atau milih siwakan? Sing waras kan milih siwakan. Wong gara-gara siwakan selisihnya 70. Jangankan siwakan, digosok sak tubuh kan ya gelem, wong 70. Pertanyaan saya, jenengan sholat 70 keringetan mboten? Keringetan. Tapi jenengan siwakan keringetan mboten? Ndak keringetan. Padahal pakai siwak itu setara 70. Paham nggih? Makanya ini eman, saya juga kadang-kadang sering lupa. Makanya setan itu pinter, Pak. Setan. Saya siwak itu di rumah ada satu wadah. Tapi yang ngono setannya pinter. Kadang-kadang lali. Ada salah seorang ulama di Pasuruan, ayahnya Habib Taufik Assegaf, ketua Rabithah Alawiyah, itu abahnya itu saking senengnya siwak. Jenengan lihat abahnya beliau itu dulu di kantong ada siwak, di kamar mandi ada siwak, di tempat tidur ada siwak, di tempat sholat di musolanya beliau ada siwak. Jadi di mana-mana ada siwak, saking pinginnya selalu siwakan. Dan abahnya beliau itu wafatnya masya Allah, beliau wudhu tidur ngadep ke arah kiblat dan itu wafat. Itu ahli siwak, abahnya Habib Taufik Assegaf. Paham nggih? Makanya jangan lihat beberapa habaib itu siwak itu selalu ada. Coba jangan lihat Habib Umar itu selalu ada siwaknya. Ini salah satu sunnah yang memang sampai mau wafat tidak ditinggalkan oleh Rasul. Bahkan kata ulama, orang yang sholat jamaah sebelum sholat jamaah siwakan itu pahalanya sama dengan 27 kali 70, sekitar 1800 kali. Jenengan sholat di sini jamaah, durunge sholat jamaah siwakan, itu kata ulama pahalanya 70 siwak dikali 27 jamaah sama dengan 1800 kali. Eman-eman nggih? Makanya Allah itu maha adil. Orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Tapi Allah maha adil. Orang yang sholat di Taqwiyatul Muslimin bisa dapat pahala 1000. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Itu namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jenengan sholat di sini bisa dapat pahala 1800. Caranya bagaimana? Jamaah, sebelum jamaah siwakan. Paham nggih? Inilah yang saya katakan promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Satu, nomor dua. Orang yang tidur itu kalau tidur sing penting turu oleh ngorok, ndak oleh ganjaran. Tapi orang sebelum tidur kok kemudian wudhu, maka setiap nafasnya oleh Allah dihitung zikir. Sebelum wudhu, sebelum tidur jenengan wudhu, maka setiap nafasnya dihitung zikir. Makanya kalau jenengan punya suami, kok suami jenengan, ibu-ibu durunge turu wudhu,
Maka kalau dia ngorok itu namanya zikir. Mek ngoroke banter berarti zikir jahar. Paham nggih? Sing penting durunge turu wudu. Loh ini hadisnya sahih. Di hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan, "Man bata tahiron, bata fi syi'arihi malak." Orang yang tidur dalam kondisi suci, wudu. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini tidur, di sampingnya ada malaikat, yang malaikat ini mendoakan dia selama tidur. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang sebelum tidur dia wudu, sehingga dia tidur dalam kondisi suci, maka tempat tidurnya berubah menjadi masjid. Artinya setiap nafasnya dihitung pahala. Pertanyaan saya, yang membedakan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Ini namanya promo dengan syarat ketentuan. Turune podo, ngoroke podo, tapi sing siji ngorok banter, sing siji oleh ganjaran. Yang membedakan sebelum tidur dia wudu. Paham nggih? Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada lagi Pak? Oh ini jenengan saya kasih tahu hadisnya. Ini kalau bisa dipraktekkan nih. Ada satu hadis saya ini kan hadisnya itu, coba kita lihat di kitab hadis Adada Khalqi Waridho Nafsi. Kita ini coba kita lihat di kitab hadis. Nah, di hadis Muslim, coba kita lihat di hadis Muslim, adada khalqi, subhanallah, subhanallah, adada khalqi waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Niki hadisnya banyak, saya ambil di hadis Muslim. Ini di hadis Muslim. Nah, ini hadis, ada seorang istri Rasulullah namanya Juwairiyah. Juwairiyah ini ketika Rasulullah SAW sholat subuh itu bangun wiritan, dan Rasulullah SAW pulang dari masjid itu waktu duha. Ketika waktu duha, Juwairiyah ini masih wiritan. Berarti berapa jam? Mulai subuh sampai duha 2 jam wiritan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Juwairiyah, saya punya 4 kalimat, kalau kamu baca 3 kali itu bisa mengalahkan wiritan kamu mulai subuh sampai duha. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini yang saya katakan promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jenengan wiritan mulai subuh sampai duha, saya baca ini hanya 3 kali, itu pahalanya sama. Ini jenengan hafalkan ini. Ini nanti saya kirim juga. Subhanallah wa bihamdi ditambahin iki adada khalqi waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Maka orang yang melakukan wiritan ini cukup 3 kali, itu seperti wiritan mulai subuh sampai duha. Yang membedakan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Makanya kalau jenengan wiritan, saya kalau wiritan saya biasanya kalau wiritan itu yang istiqomah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kan yang paling komplit. Saya biasanya sehari jatahnya 100. Setelah 100 saya baca 3 kali, setelah 3 kali ditambahin niki. Nah, tambahin niki. Adada khalqi waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi umpama saya wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada khalqi waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Diulang 3 kali. Apa fungsinya? 3 kali seperti 1000 kali.
Paham nggih? 3 kali seperti 1000 kali. Makanya usahakan jenengan baca niki. Pun, ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang paling banyak. Saya pernah cerita ke jenengan, nang pasar oleh ganjaran 1 juta. Pernah nggih? Masih ingat tuh? Ingat mboten? Dereng. Nang pasar oleh ganjaran 1 juta. Ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dereng nggih? Oh, saya jenengan kalau dereng sebentar, tak tambahin iki. Ini penting, Pak. Kalau lihat seneng nang pasar kabeh iki. Seneng nang mall kan? Ayo nang mall poco niki oleh ganjaran 1 juta. Mriki mall paling cedek napa? Sing paling rame. Kenapa, Pak? Ini, Pak. Nah, ini jenengan hafalkan iki. Ini penting materinya. Nah, ini. Nih. Di hadis riwayat Tirmidzi, orang yang masuk pasar, sebelum masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, maka Allah akan mencatat untuknya pahala 1 juta. Jenengan masuk mall, kate mlebu mall, pintunya kan buka, jenengan moco subah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melbu mall oleh ganjaran 1 juta. Mek jenengan melbu mall sedina ping 10 kan 10 juta. Oh, tambah semangat kan jenengan. Makanya, tapi kan yang penting masuk apapun dapat pahala. Contoh, ibu-ibu seneng belanja di Shopee. Jenengan dorongnya check out, maca niki. Masuk Shopee jenengan, Shopee itu kan mall. Jenengan dorong masuk Shopee, jenengan maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melbu Shopee oleh ganjaran 1 juta. Ini yang saya katakan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paham nggih? Makanya kenapa orang punya ilmu itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan tidak punya ilmu, karena orang yang punya ilmu tahu syarat dan ketentuan berlaku. Yang dikerjakan sama, yang satu sama-sama ke mall, sing siji oleh diskonan, sing siji karena sebelum masuk mall baca ini diskonan ya oleh, ganjaran 1 juta ya oleh. Yang membedakan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang paling banyak. Karena paling banyak kalau saya jelaskan semua, insya Allah sampai subuh tidak mari. Wis saya cukupkan ikut tok, sampean lakoni. Paham nggih? Seiling napa? Siji jamaah ambek siwak ganjaran 1800. Nomor 2 durunge turu napa? Wudu ngoroke oleh ganjaran zikir. Nomor 3 mek wiritan ditambahi adada khalqi waridho nafsi. Terus nah niku sudah seperti wiritan mulai subuh sampai duha. Yang terakhir ini, setiap kali masuk mall, masuk pasar, masuk Shopee, jangan pernah lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu dan seterusnya. Itu dapat pahala 1 juta. Paham nggih? Bon, terakhir Pak. Jangan duduk seperti ini, dapat pahala enggak? Kalau niat iktikaf. Jadi kalau jenengan dari tadi tidak niat iktikaf, duduknya tidak dapat pahala, sholatnya dapat pahala. Tapi kalau jenengan ketika masuk masjid duduk niat iktikaf, tidak baca Quran, tidak sholat, duduknya saja itu dapat pahala. Apalagi kalau dari rumah nazar iktikaf. Jenengan dari rumah, ya Allah, saya mau nadar iktikaf di Masjid Taqwiyatul Muslimin.
Kemudian jenengan masuk masjid, niat, ya Allah, saya niat iktikaf yang tadi saya nadari, maka per detiknya dapat pahala minimal 70. Karena nadar itu wajib, ibadah wajib itu 70 kali lipat ibadah sunnah. Pertanyaan saya, jenengan yang dari tadi duduk di masjid, niat iktikaf, angkat tangan. Ada? Buatan niat iktikaf mulai mang Pak. Eman niat nggih, alhamdulillah niat. Kalau jenengan dari tadi tidak niat iktikaf, duduknya tidak dapat pahala Pak. Makanya ibu-ibu kalau masuk masjid jangan lupa, ya Allah saya niat iktikaf di masjid, duduknya saja itu dapat pahala. Inilah yang saya katakan promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang lebih bagus dari masjid, dari rumah, jangan niat, ya Allah saya nadar iktikaf di masjid. Jenengan duduk, per duduk dapat 70. Yang membedakan adalah syarat dan ketentuan berlaku. Paham ya? Bon. Di sini yang senang wudhu di rumah dengan di masjid, lebih senang mana? Di rumah. Jenengan kalau dari masjid ke masjid, dari rumah ke masjid, tidak wudhu, wudhunya di masjid, hitungan pahalanya mulai kamar mandi. Tapi kalau jenengan dari rumah sebelum berangkat ke masjid wudhu, maka setiap langkah dapat pahala 1, langkah kiri pengurang dosa 1. Maka semakin jauh semakin tinggi. Nah, cuma yang saya tidak tahu, kalau dulu di hadisnya jalan Pak. Sekarang kalau ke masjid pakai mobil sama sepeda motor, itu saya belum konsultasi sama malaikat ngitungi apa setiap putaran. Nah, kalau jalan kan jelas, langkah kanan pahala, langkah kiri penggugur dosa. Pertanyaannya kalau ke masjid naik sepeda motor, itu malaikat ngitungi perputaran roda atau enggak, itu yang saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau melaku itu ganjaran jelas. Oke, Bon, ada yang mau tanya? Ini Pak, waktunya nggak cukup. Ini belum masuk kepada promo waktu dan promo tempat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Monggo, kalau mau tanya. Terima kasih. Yang saya tanyakan, karena tidak punya siwak, tapi gantinya adalah sapu tangan, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bun, ada siwak, ada miswak. Saya ulangi, di fikih itu ada siwak atau istiak, ada miswak. Siwak itu artinya menggosok gigi, miswak itu alatnya. Saya ulangi, siwak atau istiak itu artinya menggosok gigi, miswak itu alatnya. Alatnya miswak itu kata ulama boleh pakai apapun, sesuatu yang kasar, tidak harus kayu arok. Yang kayu itu namanya kayu arok, itu alat siwak. Kata ulama boleh pakai kayu arok, itu yang terbaik. Boleh pakai kayu apapun, yang penting kasar. Jadi kalau umpama jenengan tidak nemu siwak, golek batangnya po, jenengan gawe siwak sakjane tidak apa-apa. Tapi kata ulama yang paling baik kayu arok, yang biasa itu namanya kayu arok. Paham nggih? Pakai sikat gigi boleh enggak? Boleh. Jenengan sikat gigi itu diniati siwak boleh. Cuma masalahnya siwak itu bukan 2 kali sehari. Kalau sikat gigi kan 2 kali sehari. Kalau siwak itu bukan 2 kali sehari, tapi setiap sholat, setiap baca Quran. Jadi sebenarnya jenengan siwakan pakai sikat gigi tidak apa-apa. Cuma aneh, mek jenengan nang masjid gawa sikat gigi, apa maning saodole, kan aneh. Maka yang paling simpel ya kayu arok itu. Hon. Termasuk yang diperkenankan adalah kain yang kasar. Nah, baju jenengan sing rodok kasar itu boleh. Ini masih kasar, bukan kain tisu itu ya. Ini boleh siwak. Tapi ya kadang-kadang kalau pakai baju itu kan rodok kurang baik. Makanya yang paling baik pakai siwak. Hon. Bagaimana dengan tangan? Ulama berbeda pendapat. Kalau pakai tangan orang lain, yang penting tangannya kasar, tidak apa-apa.
Mau jangan duwe konco, tangannya kasar, nyelang tangannya tak gawe siwakan ndak apa-apa. Oleh ganjaran. Tapi ya keri, Pak. Tapi kalau tangan sendiri ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan sing penting tangannya kasar oleh gawe siwakan. Menjenengan sing tangannya kasar-kasar gawe siwakan sakjane ya. Ada ulama yang membolehkan. Ngeten nggih. Jadi intinya siwak itu adalah sikat gigi dengan sesuatu yang kasar. Boleh pakai apapun. Makanya di beberapa kiai itu kadang-kadang kalau lupa bawa siwak, dia pakai surbannya atau pakai bagian dalam bajunya. Tapi ya kadang-kadang agak geli. Yang paling baik memang pakai kayu arok. Ngeten nggih? Ibu-ibu pakai mukena boleh enggak? Boleh. Yang penting enggak mampu. Paham nggih? Itu siwak. Ada lagi? Cakap. Oke, monggo. Kalau tidak pernah sikat gigi dengan odol terus cukup siwak saja, itu apa sudah sesuai dengan sunnah Rasul? Oke. Sebenarnya sikat gigi, jangan tidak sikat gigi pakai siwak itu sebenarnya tidak apa-apa, Pak. Asalkan siwakannya benar. Rasulullah SAW kalau siwak itu rata, Pak, bukan asal gesek. Nah, insya Allah kapan-kapan kita praktekkan. Jadi Rasulullah SAW kalau siwakan itu seperti kita sikat gigi. Jadi rata kanan sampai kiri. Bagian dalam, bagian apa gitu? Gigi itu kan ada kayak kursinya gitu. Itu rata. Kemudian lidah sampai tenggorokan itu rata. Sebenarnya kalau dengan siwakan itu seperti sikat gigi. Asalkan cara siwakannya benar. Malah lebih bersih siwak karena siwak itu bisa sehari bisa 10 kali. Paham ya? Tapi kalau kita kan siwakan kan yang penting gesek. Nah, itu yang kemudian kurang ini. Ngerti nggih? Ada lagi? Ada lagi? Cekap? Cekap oke. Karena Isa waktunya sudah cukup. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya terkait tentang promo-promo dalam ibadah. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang fikih puasanya. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Allah memberikan kita umur dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan optimal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.